Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qabula syaratan linailil ujur wal jannati wa naimiha wal khur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mansur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil mashhur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal 'aths." Banyak sekali orang yang berpuasa, tetapi dalam berpuasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa bisa seperti itu? Tentu karena ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibadahnya tidak diterima? Ibadahnya tidak diterima karena dalam melaksanakan ibadah puasanya tidak masuk ke dalam ibadah puasa yang ketika melaksanakannya dengan sebaik-baiknya atau sebagus-bagus. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha bagus dan Allah tidak akan menerima kecuali kepada amal yang bagus. Pertanyaannya, ibadah puasa yang bagus itu yang seperti apa? Yang tentunya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah yang diterima dan tentunya nanti akan mendapatkan ganjaran, dan ada yang ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kelak tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya tadi, bagaimana agar ibadah saum kita termasuk ibadah saum yang baik, yang tentunya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah manakala ibadah puasa kita dilaksanakan dengan memenuhi apa yang menjadi syarat-syarat diterimanya ibadah. Apa syaratnya? Yang pertama, ang takuna al ibadatu shahihah. Harus terbukti ibadah yang kita laksanakan, khususnya ibadah puasa ini, termasuk ke dalam ibadah yang sah. Bagaimana ibadah puasa kita agar sah? Ya tentunya ibadah kita atau ibadah puasa kita harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian apakah kalau kita sudah memenuhi rukun dan syarat, ibadah kita akan pasti diterima oleh Allah? Jawabannya belum tentu, karena ada syarat yang kedua, yaitu ayyakuna mat'amuhu wa masrabuhu wa malbasuhu wa makanuhu halalan. Harus terbukti apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati, itu harus dari sesuatu yang halal. Karena kalau kita misalkan melaksanakan ibadah puasa dengan memenuhi rukun dan syarat, tetapi ketika berbuka kita berbuka dengan sesuatu yang haram, ya tentunya ibadah puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna mukhlishan lillah. Ibadah puasa yang kita laksanakan itu harus betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena arah-arah dunia atau arah-arah ingin mendapat tempat di hati para manusia. Artinya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syarat yang terakhir agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah dan mendapat ganjaran adalah manakala al-khusyu'u fil ibadah. Ketika kita melaksanakan puasa itu ya harus khusyuk dalam melaksanakannya. Kemudian pertanyaannya, ibadah puasa yang khusyuk itu yang seperti apa? Ibadah puasa yang khusyuk itu adalah ibadah yang
memenuhi syarat-syarat yang sifatnya dohir dan memenuhi syarat-syarat yang sifatnya batin. Atau memenuhi segala kewajiban-kewajiban yang sifatnya dohir dan memenuhi segala kewajiban-kewajiban yang sifatnya batin dalam pelaksanaan ibadah puasa. Kemudian apa yang dimaksud atau termasuk apa saja yang termasuk ke dalam kewajiban-kewajiban yang dohir yang mesti kita laksanakan dalam puasa, ya tentunya itu adalah rukun dan syarat. Contohnya, ketika dalam berpuasa kita harus memenuhi kewajiban berniat pada malam hari dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sifatnya batin ketika melaksanakan ibadah puasa. Apa itu? Contohnya kita menjaga mata kita, abghadul basar, menundukkan pandangan, menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita semuanya dari sesuatu yang dapat menggugurkan pahala puasa. Karena kalau pahala puasanya gugur, berarti puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang keempat, ibadah kita harus ibadah yang khusyuk. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah bisa memenuhi 4 syarat ini, pertama, ibadah yang kita lakukan atau puasa yang kita lakukan sah, memenuhi syarat dan rukun. Kedua, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati, harus sesuatu dari yang halal. Kemudian yang ketiga, puasa kita harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, puasa kita harus betul-betul khusyuk ketika menjalankannya. Maka insya Allah ibadah puasa kita akan ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadah puasa kita diterima oleh Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang tidak ternilai kepada orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pastinya orang-orang bersabar itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang tidak ada hitungannya, karena saking besar-besarnya ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Berbeda dengan sholat misalnya atau amal-amalan yang lain, ketika melaksanakannya ada istilah dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tetapi dalam ibadah puasa Allah menyembunyikan ganjaran tersebut, saking besar-besarnya sampai tidak terhitung, dan itu akan dihadiahkan dan diberikan kepada orang-orang yang dalam pelaksanaan ibadah puasanya betul-betul dan sungguh-sungguh baik dalam pelaksanaannya sehingga ada dalam penerimaannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam ibadah puasa kita kali ini, ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerahkan segala kemampuan untuk bisa memenuhi syarat-syarat yang tadi sudah dikemukakan, sehingga mudah-mudahan ibadah puasa kita ada dalam penerimaan Allah dan pada akhirnya kita mendapatkan janji yang telah dijanjikan oleh Allah, ajrahum bighairi hisab. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.